Malam itu, hujan baru saja berhenti. Rumah sunyi. Hanya suara detik jam dan rintik air di luar jendela. Di ruang tamu yang hangat, aku dan dia duduk berdua, berbagi cerita. Dan sesuatu yang tak seharusnya terjadi orang lain, mungkin melihatnya hanya sebagai tukang kebun. Tapi malam itu, entah kenapa, aku melihatnya sebagai seseorang yang mengerti aku. Malam itu terjadi sesuatu yang hanya kami berdua yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan kebahagiaan yang tak pernah habis. Seperti biasa, sebelum mulai cerita, tulis dulu di kolom komentar, kalian sedang menonton dari kota mana malam ini? Aku senang sekali setiap kali membaca komentar kalian. Ternyata penonton kita datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri juga. Dan jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share videonya, supaya semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari setiap kisah yang aku bagikan. Karena malam ini aku akan bercerita tentang sebuah hubungan yang tumbuh diam-diam antara seorang wanita yang haus akan kasih sayang dan seorang pria sederhana yang hanya ingin membuatnya bahagia. Namaku Erni Wulandari, umur 43 tahun. Orang-orang di Sukabumi mengenalku sebagai janda pemilik toko bangunan besar di Jalan Veteran. Sebuah usaha yang dulu dibangun oleh almarhum suamiku, Rudi Santosa, pria yang dulu begitu kuandalkan. Sampai tak kusadari, aku telah menggantungkan hidupku sepenuhnya padanya. 5 tahun sudah ia tiada, dan sejak hari itu, rumah yang dulu terasa hangat berubah menjadi tempat yang terlalu sepi untuk dihuni seorang diri. Tidak ada lagi suara televisi yang keras dari ruang tamu. Tidak ada lagi aroma kopi yang diseduh setiap pagi. Yang tersisa hanyalah suara detik jam dinding dan angin sore yang lewat dari jendela dapur. Awalnya, aku pikir aku akan terbiasa, tapi ternyata kesepian itu bukan soal waktu, melainkan soal kehilangan arah ketika seseorang yang dulu menjadi pusat hidupmu sudah tidak ada lagi. Aku mencoba mengalihkan diri dengan kesibukan. Setiap pagi, aku berangkat ke toko lebih awal dari karyawan lain. Aku memeriksa stok semen, cat, besi, paku, semua hal yang dulu tak pernah kuperhatikan saat Rudi masih hidup. Aku belajar menawar dengan pemasok, menulis laporan, bahkan turun langsung membantu pembeli yang datang. Toko bangunan itu kini bukan hanya tempat kerja, tapi juga tempatku bersembunyi dari rasa sepi. Setiap kali sibuk melayani pelanggan, aku bisa berpura-pura bahwa hidupku baik-baik saja, bahwa aku masih punya alasan untuk bangun setiap pagi. Namun begitu malam tiba, dan lampu toko sudah dipadamkan, kesepian itu selalu datang lagi, seperti bayangan yang tak bisa kuusir. Seringkali aku duduk di teras rumah, memandangi halaman yang semakin rimbun. Rumah besar ini terasa terlalu luas. Bunga-bunga yang dulu dirawat Rudi kini tumbuh liar. Dan di sanalah aku mulai berpikir untuk mencari seseorang yang bisa membantu merawat halaman ini. Suatu pagi, datanglah seorang pemuda dengan pakaian sederhana dan wajah jujur. Namanya Agus, umur 27 tahun, anak kampung dari daerah Cicurug yang baru pindah ke kota. Kata tetanggaku, ia dikenal rajin dan sopan. Pertemuan pertama kami begitu sederhana. Ia berdiri di depan pagar sambil menunduk. "Permisi Bu, saya dengar Ibu lagi cari tukang kebun?" "Iya, betul. Kamu bisa kerja tiap hari?" "Insya Allah bisa Bu. Saya biasa ngurus kebun, nanam bunga, bersihin halaman." Aku mengangguk, lalu menatapnya sekilas. Wajahnya bersih, nada bicaranya tenang. Ada sesuatu yang membuatku yakin sejak awal, entah apa, mungkin karena matanya yang terlihat jujur dan tulus. "Baik, Gus, mulai besok pagi kamu kerja ya. Upahnya nanti saya atur tiap minggu." "Iya Bu, terima kasih banyak. Saya janji bakal kerja sebaik mungkin."
Sejak hari itu, Agus menjadi bagian kecil dari rutinitasku. Setiap pagi ia datang, sebelum matahari naik tinggi. Dari jendela dapur, aku sering melihatnya menyapu halaman, menyiram tanaman, atau memotong rumput sambil bersenandung pelan. Ada ketenangan yang aneh setiap kali melihatnya bekerja. Awalnya aku tak peduli, tapi lama-kelamaan aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara ia melipat lengan bajunya dengan rapi, cara ia menunduk setiap kali menyapaku, bahkan cara ia memperlakukan setiap tanaman seperti makhluk hidup yang harus dijaga. Kadang, saat aku sedang menyiapkan sarapan, terdengar suaranya dari luar. "Bu Erni, maaf, bunga melati di depan udah hampir kering. Mau saya pindah potnya?" "Iya Gus, kamu atur aja. Ibu percaya." "Siap Bu," kata-katanya selalu pendek, tapi ada ketulusan di dalamnya. Dan tanpa kusadari, pagi-pagiku yang dulu sunyi, kini mulai terasa hangat lagi. Setelah beberapa minggu, aku mulai merasa nyaman dengan kehadirannya. Terkadang kami berbicara sebentar di teras setelah ia selesai bekerja, tentang cuaca, tentang harga sayur di pasar, atau sekadar bercanda kecil. Hal-hal sederhana yang justru membuatku merasa manusiawi kembali. Aku tahu, ia hanya tukang kebun, dan aku majikannya. Tapi, entah kenapa, setiap kali ia berpamitan pulang, selalu ada perasaan hampa yang tertinggal di dalam hati. Sejak Agus mulai bekerja di rumahku, suasana hari-hariku berubah, bukan dalam arti besar. Tidak ada kejadian luar biasa, tidak ada hal yang tiba-tiba membuatku tertawa keras. Tapi ada sesuatu yang lebih halus, lebih pelan, seperti embun pagi yang tak terlihat, tapi terasa segar setiap kali disentuh. Aku mulai terbiasa mendengar suaranya di halaman setiap pagi. Bunyi sapu lidi yang bergesekan dengan tanah, atau suara air dari selang ketika ia menyiram tanaman. Semuanya entah bagaimana membuat rumah besar ini terasa hidup lagi. Kadang, aku menatapnya diam-diam dari jendela dapur sambil menyeruput kopi. Ia bekerja dengan serius. Wajahnya teduh, tubuhnya bergerak penuh tenaga, tapi tidak tergesa. Ada ketenangan di sana. Ketenangan yang tidak kutemukan dari siapapun sejak Rudi meninggal. Suatu pagi, aku memanggilnya. "Gus, sini sebentar." "Iya Bu," katanya sambil mengusap keringat dari dahi. Aku menunjuk pohon mangga di sudut halaman. "Pohon itu udah tua banget ya? Daunnya mulai rontok." "Iya Bu, batangnya juga mulai rapuh. Tapi masih bisa dirawat. Nanti saya potongin kabang-kabangnya yang udah kering." "Boleh, tapi hati-hati ya Gus. Pohon itu kenangan waktu suami saya masih hidup." Ia menatapku pelan. "Oh, jadi itu pohon yang dulu Pak Rudi tanam?" Aku mengangguk. "Iya, dulu kami nanam bareng. Katanya supaya rumah ini selalu rindang. Berarti harus dijaga." "Bu, saya janji nggak akan tebang. Cuma dirapihin." Kalimatnya sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku hangat. Seakan ia tidak hanya menjaga halaman rumahku, tapi juga kenangan yang ada di dalamnya. Hari-hari berikutnya, kami makin sering berbicara. Tidak lagi sekadar "Bu, mau saya potong rumputnya?" atau "Bu, bunganya udah kering." Kini obrolan kami mulai menyentuh hal-hal kecil yang lebih pribadi. "Bu Erni, Ibu nggak pernah liburan?" "Heh, buat apa? Liburan cuma bikin sepi pindah tempat." Ia tertawa kecil. "Ibu lucu juga ya, bisa ngomong kayak gitu." Aku tersenyum. "Lucu? Gimana? Ibu-ibu kayak saya cuma tahu caranya kerja." "Ya, tapi kerja terus juga capek. Ibu kan butuh istirahat." "Istirahat gimana? Rumah ini malah bikin ibu lebih lelah." Ia menatapku sebentar. Lama, tapi tidak menakutkan. Ada empati di sana. Sesuatu yang tulus. Dan aku sadar, sudah lama tidak ada orang yang menatapku seperti itu. Sore itu, hujan turun sebentar. Setelah selesai bekerja, Agus mengetuk pintu belakang.
Bu, saya udah beresin semua. Mau pamit pulang ya? Hujan masih gerimis. Nunggu reda aja dulu. Nggak apa-apa, Bu. Saya udah biasa kehujanan. Aku mengangguk. Lalu spontan berkata, mau saya buatkan teh dulu? Ia tampak kaget, tapi tersenyum. Wah, boleh banget, Bu. Terima kasih. Kami duduk di teras belakang, menikmati teh panas, sambil menatap hujan yang jatuh pelan di genting. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi melati dari pot bunga yang ia tanam minggu lalu. Suasana itu begitu tenang, sampai aku merasa lupa kalau kami bukan dua orang yang setara. Gus, kamu betah kerja di sini? Tanyaku. Akhirnya, betah, Bu. Di sini tenang. Lagian, ibu baik banget. Baik gimana? Ya, ibu nggak pernah marah, nggak pernah sombong, walau ibu orang berada. Aku tertawa kecil. Orang kaya juga bisa capek, Gus. Bisa sedih, bisa kesepian. Ia menatapku pelan. Saya tahu, Bu. Dan di momen itu, tatapan kami bertemu. Sesaat, tapi cukup lama untuk membuatku sadar sesuatu. Ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Tapi entah kenapa, hati ini justru mulai berjalan ke arah yang salah. Sejak hari itu, setiap pagi terasa berbeda. Saat ia datang dan menyapa, suaranya tak lagi terdengar biasa. Ada sesuatu di balik cara ia memanggil namaku, seolah ada kehangatan yang perlahan menembus dinding hati yang sudah lama tertutup. Aku tahu perasaan ini berbahaya. Aku tahu usia, status, dan dunia kami terlalu berbeda. Tapi di balik semua itu, aku juga tahu satu hal. Aku hanya manusia. Dan manusia, betapapun kuatnya, bisa saja lemah ketika diberi perhatian yang tulus. Malam itu, hujan turun tanpa tanda-tanda akan berhenti. Langit seperti menumpahkan segala kesedihannya. Sama seperti hatiku malam itu, yang entah kenapa terasa begitu kosong. Aku duduk sendirian di ruang keluarga, memandangi halaman yang basah lewat kaca jendela besar. Lampu taman berkelip samar karena kabut hujan, dan suara angin berdesir membawa aroma tanah yang lembab. Sudah hampir pukul 10 malam, ketika tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Beraaa, aku tersentak. Jantungku berdegup cepat. Dari jendela, aku melihat pohon mangga tua di depan rumah tumbang. Rantingnya menimpa sebagian pagar dan menutup jalan masuk. Aku panik, bukan hanya karena pohon itu besar, tapi karena itu pohon kenangan bersama almarhum Rudi. Tanpa pikir panjang, aku mengambil ponsel dan menekan nomor yang belakangan ini paling sering kusimpan. Agus. Halo Gus. Iya Bu. Kenapa? Maaf ya, malam-malam gini. Tapi pohon di depan rumah roboh. Ibu takut kena kabel listrik. Tenang Bu. Saya kesana sekarang. Suara hujan menelan detik-detik panikku. Aku berdiri di dekat jendela, menunggu. Dan tak lama kemudian, di bawah derasnya hujan dan petir, kulihat sosoknya datang. Berlari dengan mantel plastik dan membawa gergaji tangan. Agus bekerja tanpa banyak bicara. Tangannya cekatan, tubuhnya basah kuyup, tapi ia tetap fokus menyingkirkan ranting satu persatu. Sinar lampu taman menyorot wajahnya yang basah oleh hujan. Matanya tajam menatap batang pohon yang patah. Aku berdiri di bawah payung, ikut menyorotkan senter ke arahnya. Gus, hati-hati ya, jangan dekat ke kabel. Iya Bu, aman kok, cuma rantingnya doang yang kena pagar. Udah cukup dulu, nanti kamu masuk angin. Nggak apa-apa, Bu. Sekalian saya beresin, biar besok nggak repot. Aku ingin menyuruhnya berhenti, tapi ada sesuatu dalam sikapnya. Ketulusan tanpa pamrih, yang membuatku tak sanggup berkata apa-apa lagi. Di tengah malam, hanya ada dua manusia di halaman itu. Aku, dengan rasa kehilangan yang belum sembuh, dan dia, dengan kesetiaan sederhana yang jarang kulihat di dunia ini. Selesai sudah. Agus berdiri, menarik napas panjang, lalu tersenyum padaku di bawah lampu taman. Sudah beres Bu, tapi pagarnya agak bengkok.
Besok, saya becelen ya. Kamu masuk dulu, Gus. Basah semua itu. Nanti, kedinginan. Ia ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. Baik, Bu. Aku mengambil handuk bersih dan menyerahkannya. Pakai ini dulu. Pakai ini dulu. Kalau mau, baju Rudi masih banyak di lemari belakang. Ganti aja biar kering. Nggak enak, Bu. Udah. Nggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri. Beberapa menit kemudian, ia keluar dari kamar mandi dengan rambut basah dan mengenakan kemeja abu-abu milik Rudi. Aku tercekat. Ukurannya pas. Dan entah kenapa, sekejap bayangan masa lalu terlintas di mataku. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu yang baru dan berbahaya. Kami duduk di ruang keluarga. Aku menyeduh teh hangat. Uapnya naik pelan di antara kami. Suara hujan di luar menjadi latar yang menenangkan, sekaligus menegangkan. Maaf ya, Bu, jadi ngerepotin. Kamu yang harusnya saya terima kasihin, Gus. Kalau nggak ada kamu, Ibu nggak tahu harus gimana. Saya senang bisa bantu. Saya cuma nggak mau lihat Ibu sendirian. Panik, aku menatap wajahnya. Ia berbicara dengan nada tulus, tanpa ragu. Dan aku sadar, rasa hangat itu kembali. Perasaan yang berbahaya itu. Gus, aku memanggil pelan. Iya? Bu, kamu selalu datang tiap kali Ibu butuh. Ya? Ia tersenyum samar. Kalau bukan saya, siapa lagi yang Ibu punya? Aku terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi menembus jauh ke dada. Suasana jadi hening. Hanya suara hujan dan detak jam dinding yang terdengar. Aku tidak tahu siapa yang lebih dulu menatap siapa. Tapi malam itu, rasanya waktu berhenti sejenak. Aku tahu, seharusnya tidak ada yang berubah malam itu. Tapi sejak kejadian itu, aku tak bisa membohongi diri sendiri. Setiap kali Agus datang pagi-pagi ke rumah, senyumnya terasa berbeda. Dan setiap kali ia pamit pulang, selalu ada bagian dalam diriku yang berharap ia akan kembali. Bukan sebagai tukang kebun, tapi sebagai seseorang yang bisa mengisi ruang kosong yang sudah terlalu lama sepi. Hujan di luar belum benar-benar berhenti. Sesekali petir masih menyambar jauh di langit, meninggalkan gema yang samar. Rumahku terasa begitu sunyi. Hanya suara tetesan air dari genting dan hembusan angin yang sesekali masuk lewat celah jendela. Agus duduk di kursi seberangku, masih mengenakan kemeja abu-abu, peninggalan Rudi yang baru saja ia pakai. Kainnya agak longgar di tubuhnya, tapi entah kenapa justru terlihat pas. Aku menuangkan teh hangat ke cangkir di depannya. Uapnya naik perlahan, mengisi ruangan dengan aroma melati yang menenangkan. Terima kasih, Bu, katanya pelan. Sama-sama. Tama, kamu pasti kedinginan. Udah mendingan, Bu. Tadi cuma kaget aja waktu pohonnya roboh. Aku tersenyum tipis. Pohon itu udah tua, Gus. Tapi aku nggak nyangka malam ini justru kamu yang nolong Ibu. Ia menunduk sebentar, lalu menatapku dengan mata yang jujur. Saya cuma ngelakuin apa yang seharusnya, Bu. Nggak semua orang mau datang di tengah malam begini. Apalagi hujan-hujanan. Kalau bukan saya, siapa lagi yang jagain Ibu? Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi menampar sesuatu yang selama ini kusimpan. Selama bertahan-tahan, tak ada seorang pun yang menanyakan apakah aku baik-baik saja. Tak ada yang memperhatikan apakah aku makan, tidur, atau sekadar butuh teman bicara. Dan malam ini, seorang pemuda sederhana melakukannya tanpa diminta. Aku memperhatikan wajahnya diam-diam. Cahaya lampu kecil di meja membuat garis wajahnya terlihat lebih lembut. Tatapannya tulus, tapi ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak berani ia tunjukkan sepenuhnya. Gus, aku memanggil pelan. Iya, Bu, kamu selalu datang tiap kali Ibu butuh ya. Kalau saya nggak datang, nanti siapa yang bantu Ibu? Ia mengatakannya sambil tersenyum, tapi suaranya bergetar sedikit. Dan dalam senyum itu, aku bisa merasakan perasaan yang lebih dari sekadar rasa hormat pada majikannya. Ibu baik banget sama saya, katanya kemudian.
Saya cuma pengen ibu tahu. Saya benar-benar sayang kerja di sini. Aku menatapnya dalam diam. Sayang kerja di sini? Atau sayang sama orang yang di rumah ini? Tanyaku setengah bercanda. Ia terdiam. Tak ada jawaban. Tapi diamnya justru lebih jujur dari 1000 kalimat. Aku menghela napas pelan. Gus, kamu masih muda. Dunia, kamu luas. Jangan sampai karena ibu, kamu kehilangan arah. Kalau saya bilang, justru ibu yang bikin saya punya arah, gimana? Aku tersentak. Ia mengatakannya tanpa ragu, tanpa malu. Suaranya tenang, tapi penuh keyakinan. Aku memalingkan pandangan, mencoba menyembunyikan debar di dadaku. Jangan bicara begitu, Gus. Dunia gak akan paham. Saya gak peduli dunia, Bu. Saya cuma peduli ibu bahagia atau enggak. Ada jeda panjang setelah itu. Kami hanya duduk. Dua manusia yang sama-sama berusaha menahan diri dari sesuatu yang tak seharusnya tumbuh. Hujan di luar, kini tinggal gerimis. Angin membawa suara kodok dan aroma tanah basah yang menenangkan. Aku menatap ke arah jendela, lalu berkata pelan. Gus, kamu tahu nggak, kadang yang paling berat bukan menahan cinta, tapi menahan rasa takut kehilangan. Ia menatapku lama, lalu menjawab lirih, saya nggak mau ibu kehilangan apapun lagi, termasuk saya. Hatiku bergetar, bukan karena kata-kata Nia berlebihan, tapi karena ia mengatakannya dengan cara yang terlalu tulus, terlalu nyata untuk diabaikan. Waktu berjalan tanpa terasa. Kami berbicara tentang banyak hal malam itu. Tentang masa kecilnya, tentang mimpinya membuka kebun sendiri, tentang bagaimana ia dulu harus bekerja sejak remaja, dan entah bagaimana, di antara cerita-cerita sederhana itu, aku merasa damai. Tidak ada jarak antara majikan dan pekerja malam itu. Hanya dua jiwa yang sama-sama lelah, tapi saling menemukan kenyamanan dalam kehadiran satu sama lain. Ketika jam menunjukkan hampir tengah malam, aku berkata pelan, sudah malam Gus, istirahatlah. Besok kamu harus kerja pagi lagi. Iya, Bu. Ia berdiri, menatapku sejenak sebelum berkata, terima kasih ya Bu. Malam ini, saya ngerasa kayak punya rumah beneran. Aku menatapnya dengan senyum yang sulit kutahan. Kamu selalu punya tempat di sini, Gus. Ia tersenyum, lalu berjalan ke pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Gus. Dan ketika pintu menutup pelan, aku sadar, malam itu bukan hanya tentang pohon yang tumbang, tapi juga tentang dinding di hatiku yang ikut runtuh. Matahari pagi menembus tirai kamar, membentuk garis cahaya di lantai kayu. Udara masih lembab, sisa dari hujan semalam. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi cangkir teh di tanganku yang sudah dingin. Entah kenapa pagi ini terasa berbeda. Tidak ada yang benar-benar terjadi malam tadi. Tapi sesuatu di dalam hatiku seperti sudah bergeser. Ada rasa hangat yang aneh. Dan di saat yang sama, ada rasa bersalah yang menekan dada. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Bahwa kami hanya berbicara, bahwa itu hanya percakapan antara seorang majikan dan karyawan. Tapi setiap kali aku mengingat tatapan mata Agus malam itu, aku tahu aku sedang berbohong pada diriku sendiri. Aku turun ke dapur lebih awal dari biasanya. Kutinggalkan semua kecanggungan itu di kamar, berharap aroma kopi dan roti bakar bisa menenangkan pikiranku. Tapi begitu aku membuka jendela dapur, kulihat sosok yang membuat jantungku berdegup pelan. Agus, ia sudah datang lebih pagi dari biasanya, menyapu halaman yang masih basah oleh embun. Ia mengenakan baju kerjanya yang biasa. Tapi entah kenapa, pandanganku terasa berat setiap kali melihatnya. Aku berdiri di ambang pintu, mencoba bersikap biasa. Pagi, Gus. Pagi, Bu. Suaranya pelan, tapi penuh hati-hati. Kami sama-sama tahu, suasana di antara kami tidak lagi seperti dulu. Kamu nggak istirahat dulu?
semalam udah kerja sampai larut. Nggak apa-apa, Bu. Saya biasa bangun pagi. Tapi tetap aja, kamu harus jaga kesehatan. Iya, Bu. Hening lagi. Yang terdengar hanya suara burung dan sapu lidi menyentuh tanah. Aku ingin bicara sesuatu, tapi lidahku terasa berat. Setelah beberapa saat, aku membawa 2 cangkir kopi ke teras belakang. Gus, sini sebentar, minum dulu. Ia menoleh, menatapku sejenak, lalu berjalan mendekat. Terima kasih, Bu. Kami duduk, aku di kursi, dia di bangku kayu. Tak ada jarak yang jauh, tapi ada dinding yang tak terlihat di antara kami. Gus, kataku akhirnya. Semalam, terima kasih ya. Gak usah, Bu. Saya cuma bantu, bukan soal itu. Terima kasih, udah mau dengerin Ibu. Ia terdiam, lalu berkata pelan. Saya minta maaf, kalau semalam saya kebablasan ngomong, Bu. Aku menatapnya. Kamu nggak salah, Gus. Ibu juga yang salah. Karena terlalu jujur, kami tertawa kecil. Tapi tawa itu lebih seperti upaya menutupi rasa canggung. Udara pagi terasa hangat, tapi di dada justru dingin. Agus menatap cangkirnya lama. Bu, saya tahu posisi saya di mana. Saya nggak mau bikin ibu susah. Kamu nggak bikin ibu susah, Gus. Cuman ibu takut. Takut apa? Takut kehilangan kendali. Takut kalau perasaan ini tumbuh terlalu jauh. Ia mengangguk pelan. Saya juga, Bu. Tapi saya nggak nyesel. Nggak nyesel, nggak. Karena buat saya, bisa lihat ibu tersenyum lagi aja udah cukup. Kalimat itu membuatku terdiam lama. Sederhana. Sederhana, tapi dalam. Seseorang yang tidak punya apa-apa, baru saja mengajarkanku arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Setelah beberapa saat, ia bangkit dari duduknya. Saya beresin bagian depan dulu, Bu. Gus, ia menoleh. Iya, Bu, terima kasih. Tapi jangan datang sepagi ini lagi ya. Ibu takut kamu kecapekan. Iya, tersenyum. Baik, Bu. Tapi kalau ibu butuh sesuatu, ibu tahu harus hubungi siapa kan? Aku mengangguk pelan. Iya, Gus. Ibu tahu. Dan saat ia berjalan menjauh, langkahnya pelan tapi mantap. Aku merasakan sesuatu di dada. Campuran antara rindu dan takut. Rindu karena kehadirannya sudah menjadi bagian dari hidupku. Dan takut karena aku tahu, jika perasaan ini terus tumbuh, aku mungkin akan kehilangan diriku sendiri. Hari itu, aku banyak diam. Di toko, karyawan-karyawan menyapa seperti biasa. Tapi pikiranku tertinggal di rumah. Setiap kali melihat hujan turun dari jendela, aku teringat malam itu. Setiap kali mendengar suara sapu di halaman, aku teringat sosoknya. Aku sadar, cinta tidak selalu datang untuk dimiliki. Kadang, ia datang hanya untuk mengingatkan bahwa hati ini masih bisa bergetar, meski setelah sekian lama beku oleh waktu dan kehilangan. Sudah berminggu-minggu sejak malam itu, malam saat aku dan Agus berbicara terlalu jujur tentang perasaan kami. Sejak hari itu, semuanya berubah. Meski dari luar tampak sama, rumahku masih sepi, halaman tetap rapi, dan toko masih buka seperti biasa. Tapi di balik rutinitas itu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah rahasia yang hanya kami berdua yang tahu. Agus tetap datang setiap pagi. Ia menyapa seperti biasa, bekerja seperti biasa. Tapi sesekali pandangan kami saling bertemu. Cukup lama untuk mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan kerja. Kadang, setelah sore tiba, ketika semua karyawan toko sudah pulang, ia masih bertahan di rumah, pura-pura memeriksa taman belakang. Dan aku pura-pura sibuk di dapur. Padahal diam-diam menunggu suaranya. Lalu malam datang, dan rumah jadi sunyi. Kadang kami berbicara di teras belakang, hanya berdua, dengan cahaya lampu taman sebagai saksi. Tidak ada kata cinta yang diucapkan. Tapi setiap tatapan, setiap keheningan, sudah cukup menjelaskan semuanya. Aku tahu ini salah. Aku tahu
Dunia takkan mengerti, tapi setiap kali ia menatapku dengan lembut dan berkata, "Bu, saya cuma pengin ibu bahagia." Aku lupa segalanya, lupa jarak usia, lupa status, lupa bahwa aku majikannya. Hubungan ini berjalan dalam diam. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang curiga. Bahkan Laras, anakku, yang sesekali pulang dari Bandung, tak pernah menanyakan apa-apa. Aku selalu bersikap seperti biasa di depan orang lain. Tapi di dalam hati, ada pertarungan yang tak pernah berhenti. Malam-malamku penuh tanya, apakah ini cinta atau hanya pelarian dari kesepian yang sudah terlalu lama menemaniku? Agus tidak pernah menuntut apapun. Ia tidak meminta status, tidak meminta janji. Ia hanya hadir dengan perhatian sederhana yang membuatku merasa hidup kembali. Tapi justru kesederhanaan itu yang membuatku takut. Karena semakin lama aku membiarkan ini terjadi, semakin dalam aku terikat. Suatu malam, aku menatap wajahnya lama. Kami duduk di ruang tamu. Hanya ditemani suara jam dinding dan angin malam. "Gus," kataku pelan, "kamu sadar nggak kalau hubungan ini berbahaya?" Ia menatapku. Tenang tapi serius. "Saya tahu, Bu. Tapi saya juga tahu, saya nggak bisa pura-pura nggak sayang." Aku menunduk. "Kamu tahu kan, kalau orang tahu, mereka nggak akan lihat ini sebagai cinta." "Biarin, Bu. Saya nggak peduli omongan orang." "Tapi ibu peduli, Gus." Suaraku pecah, air mata menetes tanpa sadar. Ia menggenggam tanganku. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat dadaku bergetar hebat. "Kalau ibu mau berhenti, saya ngerti. Tapi kalau ibu masih mau, saya janji nggak akan ninggalin." Aku tak bisa menjawab. Aku hanya diam, menatapnya dengan ribuan pikiran yang beradu di kepalaku. Antara hati yang ingin bertahan dan akal yang ingin menyerah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi setiap kali aku melihatnya, hatiku makin berat. Ada rasa bahagia setiap kali ia ada, tapi juga rasa takut. Takut suatu hari semua ini terbongkar. Kadang aku bertanya pada diri sendiri di depan cermin, "Erni, kamu sedang jatuh cinta? Atau kamu sedang menghancurkan dirimu sendiri?" Aku tak tahu jawabannya. Yang ku tahu, aku tak lagi bisa membohongi perasaan ini. Tapi aku juga tak bisa sepenuhnya menerimanya tanpa rasa bersalah. Suatu pagi, setelah Agus selesai bekerja, ia menghampiriku. "Bu, saya mau pamit, ada urusan sebentar ke rumah saudara." "Berapa lama?" tanyaku, spontan. "Nggak lama, Bu. Paling 2 atau 3 hari." Aku mengangguk. Tapi di dalam dada, ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Ketika ia pergi sore itu, rumah kembali sunyi seperti dulu. Dan di tengah kesunyian itu, aku baru sadar betapa dalam aku telah jatuh. Kadang, cinta yang paling rumit bukan yang penuh pertengkaran, tapi yang tumbuh di tempat yang seharusnya tidak bisa ditumbuhkan. Aku, Erni, seorang janda yang hanya ingin dicintai dengan tulus. Tapi apakah cinta yang kami jaga diam dayem ini benar adanya? Atau hanya kesalahan yang dibungkus kehangatan? Haruskah aku teruskan hubungan ini? Atau berhenti sebelum segalanya terlambat?